Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mitra kuaya dimanapun Anda berada. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Master Yuli, di channel Gila Bikin Kaya. Baik saudara sekalian, materi hari ini menyambung materi saya yang sudah kita sampaikan kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang teknik mengundang atau teknik membuat janji ketemu. Ya, seperti materi-materi saya yang lalu, yang pertama adalah dream, membuat impian, yang kedua membuat daftar nama, yang ketiga kali ini cara mengundang, ya, atau cara membuat janji ketemu. Nah, kenapa ini penting, saudaraku sekalian? Kenapa ini penting kita sampaikan? Masih banyak teman-teman melakukan cara mengundang yang kurang tepat, ya. Untuk mengundang itu butuh skill. Untuk melakukan janjian itu butuh skill, butuh keterampilan. Tidak hanya sekedar ngundang. Karena apa? Kalau cara ngundangnya salah, pasti hasilnya juga nihil. Ya. Kalau cara ngundang Anda benar, insya Allah hasilnya minimal pasti 50%, 60% pasti ada yang datang. Ya, bahkan bisa 100%. Kalau caranya benar. Ya. Maka kesempatan kali ini, di video saya kali ini, di materi audio kali ini, saya sampaikan bagaimana cara teknik mengundang atau buat janji ketemu yang benar. Ya, semua orang pebisnis pasti akan melakukan ini. Ya, semua bisnis pasti akan pernah melakukan teknik mengundang dan teknik buat janjian ini. Ya, janji untuk apa? Janji untuk ketemu. Setelah ketemu untuk apa? Akan dijelaskan bisnisnya. Nah, nanti akan saya jelaskan materi selanjutnya tentang cara presentasi yang benar. Tapi kali ini teknik mengundangnya dulu kita bahas dulu. Ya, teknik mengundang itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Nah, kita mengundang ini tujuannya untuk apa? Kita buat janji ini harus dipahami dulu. Tujuan buat janji atau mengundang itu untuk apa? Tujuan yang pertama mengundang adalah hanya fokus untuk mendapatkan janji ketemu. Hanya fokus untuk mendapatkan janjian orang itu mau datang di pertemuan Anda. Jangan fokus yang lain. Fokus pada janjian ketemu, fokus pada undangan yang Anda sampaikan. Itu ya. Kemudian yang kedua, hemat pembicaraan. Ya, jangan terlalu banyak bicara dulu. Ya, jangan terlalu banyak menyampaikan tentang hal-hal yang mau disampaikan di dunia bisnis ini di dalam saat mengundang. Ini yang sering teman-teman lakukan salah. Kenapa begitu? Karena pada saat Anda sampaikan pada saat mengundang, orang persepsinya akan macam-macam. Bisa jadi akan menjadi persepsi yang negatif. Langsung dikatakan, oh, ini kamu ngundang bisnis jaringan ya? Ini kamu ngundang bisnis MLM ya? Wah, saya enggak mau. Saya ini bla 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 bla. Karena apa? Anda terlalu banyak ngomong di situ. Ya, ingat, tujuan mengundang adalah membuat janji, bukan menjelaskan. Oke, yang ketiga, dari pembicaraan itu, Anda bisa mengetahui prospek dalam kondisi siap atau enggak untuk ketemu Anda. Kondisi siap atau mau enggak untuk datang di dalam undangan Anda. Itu ya. Satu, fokus pada tujuan adalah mengundang atau mendapatkan statement iya datang ya di pertemuan. Yang kedua, hemat pembicaraan. Yang ketiga, ketahui prospek Anda siap atau tidak datang di pertemuan itu. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, ada teknik mengundangnya. Sekarang tekniknya bagaimana? Cara mengundang yang benar ya. Cara mengundang yang baik seperti apa? Oke. Sebelum mengundang harus Anda ketahui yang paling bagus cara mengundang, yang paling enak cara mengundang itu adalah via telepon. Via telepon ya. Meskipun sekarang sudah zaman media sosial dengan menggunakan WA, dengan menggunakan Telegram, menggunakan apapun, tapi saran saya sebaiknya kalau pebisnis baiknya di telepon ya. Sebaiknya di telepon. Ini akan memberikan efek profesional ya daripada lewat WA. Kalaupun WA Anda cukup nanti setelah follow up-nya Anda bisa kirimkan undangan tertulisnya lewat WA. Tetapi saat mengundang, saya sarankan tidak menggunakan WA dulu. Ya, tidak menggunakan WA. Kecuali Anda share. Ya, kalau Anda share ini
Artinya objeknya tidak jelas, subjeknya tidak jelas di situ ya. Orangnya yang mau diundang tidak jelas, tidak spesifik. Tapi yang saya sampaikan teknik ini adalah teknik mengundang person ya, seseorang manusia atau teman Anda atau siapa Anda. Yang penting ini person to person. Ya, di situ ini tekniknya seperti itu. Ingat menggunakan telepon. Di telepon ya. Jangan menggunakan WA tertulis, jangan menggunakan media-media yang lain. Di telepon. Supaya apa? Ini betul-betul bisnis ini atau informasi ini penting karena Anda berani berinvestasi, keluarin uang untuk beli pulsa di situ. Nah, orang lebih respect kalau di telepon daripada di WA, gitu ya. Ingat ya pakai telepon. Kemudian yang kedua, sebelum masuk materi, teknik pertama adalah lakukan ice breaking. Lakukan ice breaking. Nah, ice breaking itu apa? Ngobrol ringan, ya ngobrol ringan. Tentang apa? Mungkin bisa Anda tanya keluarganya, saudaranya, anak istrinya, suaminya, ya. Sekarang lagi bisnis apa, di sana hujan atau tidak. Tapi ingat, kemudian langkah yang keduanya jangan terlalu panjang, ya. Jangan basa-basinya jangan terlalu panjang. Ice breaking-nya jangan terlalu panjang. Ya, mungkin barang setengah menit atau 1 menit cukup, ya. Jangan terlalu panjang. Kemudian langkah yang ketiga adalah buat janjian itu, inti pembicaraannya kemana, ya. Habis ngobrol gimana, keluarga gimana, bapak ibu sehat-sehat. Dipancing gimana bisnisnya sekarang, oh lagi kurang bagus ini. Gimana kesehatan bapak ibu, oh ini lagi ada yang sakit. Kita pancing, maka akan ketemu langkah ketiga, teknik ketiga. Akan menemukan hal yang cocok, apa yang buat kalimat untuk mengundang di situ. Misalkan dari pembicaraan ringan tadi muncul, dia butuh informasi tentang pekerjaan. Maka statement yang dimunculkan dalam mengundang atau buat janji tadi adalah tentang informasi peluang usaha. Ya, gitu ya. Kemudian kalau di dalam obrolan ringan tadi muncul tentang keluarganya yang sakit, Anda bisa gunakan tekniknya adalah menyampaikan tentang peluang produk yang bagus untuk kesehatan. Oke, apa nanti misalkan pengen sosial, sampaikan bahwa ada ini dari pilih orang muslim misalkan, dia pengennya adalah jihad di muamalah atau bisnis muslim. Wah, kesempatan ini kebetulan pemiliknya muslim, ini juga bisnis muslim dengan syariah dan sebagainya. Sampaikan seperti itu. Sehingga closing mengundang Anda tepat. Ya, seringkali kita ngalor ngidul ngomong bla 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 tapi terakhir tidak masuk ke materi inti undangan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah tekniknya jawab pertanyaan dengan balik pertanyaan. Jawab pertanyaan dengan diakhiri pertanyaan. Paham ya maksud saya ya? Jawab pertanyaan dengan diakhiri pertanyaan. Misalkan begini. Saya telepon nih misalkan Mas Ahmad misalkan. Assalamualaikum Mas Ahmad, baru apa ini? Sibukkah? Oh iya, saya baru sibuk ini. Baik Mas Ahmad, ya, ketika dia bilang baru sibuk, jangan katakan, maaf Mas Ahmad, saya boleh ganggu waktunya enggak? Nah, jangan begitu. Pasti dia mindsetnya, otak bawah sadarnya terganggu ya. Ketika dia bilang sibuk, Anda sampaikan, baik Mas Ahmad, saya paham betul Anda orang sibuk. Tapi saya minta waktu 2 menit sampai 5 menit, saya pengen menyampaikan sesuatu. Saya minta waktu, sampaikan. Jangan, saya sibuk, oh sibuk ya Mas. Ya udah deh, nggak jadi aja deh. Nah ini nanti Anda nggak profesional ya. Ini kalau Anda sudah berani telepon, itu berarti Anda sudah, ini hal penting yang harus diterima Mas Ahmad di situ. Halo Mas Ahmad, gimana keluarganya dan sebagainya tadi. Kemudian dia tanya, ya, apa namanya, ini bisnis apa ya? Ini MLM ya? Ada pertanyaan, ini MLM ya? Maka diakhiri pertanyaan. Misalkan begini, maaf Mas Ahmad, MLM itu apa ya Mas ya? Saya kok malah enggak tahu. Balik ganti ditanya. Ya. Atau Anda bisa sampaikan, balik bertanya, MLM Mas. Nah kalau MLM-nya emangnya kenapa Mas? Mas Ahmad. Misalnya Mas Ahmad jawab, wah saya nggak suka dengan MLM. Sama Mas, saya juga nggak suka dengan MLM. Kebetulan ini bukan MLM Mas. Nah, kita tahu, akhirnya tahu yang dia tidak sukai apa, yang dia inginkan apa dari percakapan ringan tadi. Kemudian ketika muncul pertanyaan di telepon, jawab dengan atau diakhiri dengan pertanyaan balik tadi.
Ya, saya nggak suka MLM. Ya, sama, saya juga nggak suka MLM. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ingat buat konfirmasi waktu. Ya, ditekankan. Mas, kebetulan saya hari Kamis jam 8 besok ada informasi tentang air yang sehat, Mas. Tentang bisnis yang bagus, Mas. Ya, ini hanya orang yang saya undang loh, Mas, yang datang. Kebetulan Mas Ahmad, orang yang saya melihat cocok untuk acara ini. Kebetulan yang datang adalah orang pentingnya sendiri, Mas. Orang perusahaan sendiri. Misalkan seperti itu. Mas Ahmad bisa ya hadir hari Kamis jam 8 di rumah saya. Oke. Berikan penekanan. Ya, berikan penekanan. Nah, kenapa Mas Ahmad? Karena ini penting sekali. Karena Mas Ahmad tadi bilang, Ibu kan baru gerah, Mas Ahmad. Ibu baru sakit, Mas Ahmad. Siapa tahu ini informasi untuk membantu proses penyembuhan Ibu. Misalkan seperti itu. Itu teknik mengundangnya ya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal penting yang harus dipahami dalam waktu mengundang. Ya, satu, hanya sediakan 2 pilihan waktu. Tidak boleh lebih dari 2 pilihan waktu. Misalkan hari Kamis diundang, Mas Ahmad bilang tidak bisa. Wah, saya tidak bisa, Mas. Kebetulan saya Kamis ada acara pengajian, misalkan. Nah, maka Anda harus sudah siapkan waktu yang kedua. Misalkan Anda tetapkan hari Senin. Hari Senin jam 7, misalkan. Tetapi sebelum menyampaikan hari Senin jam 7, sampaikan pada Mas Ahmad dulu. Waduh, Mas, sayang sekali ya. Hari Kamis itu Mas Ahmad nggak bisa datang ya. Waduh, sayang sekali. Padahal itu yang datang justru orang kantor loh, Mas. Itu orang pemiliknya langsung loh, Mas. Tapi sayang sekali ya. Apa Mas Ahmad nggak bisa geser-geser nih waktunya? Oh, nggak bisa, Mas, karena saya pengisi pengajiannya. Oke, artinya sudah nggak mungkin kita paksa. Maka berikan pilihan yang kedua. Baik, Mas Ahmad, kebetulan saya juga mengundang acara yang sama hari Senin jam 7, Mas. Hari Senin jam 7. Ya, tapi apakah nanti yang datang orang kantor atau enggak, saya belum tahu. Nanti saya kabari lagi. Tapi kalau Mas Ahmad mau datang hari Kamis, saya pastikan orang kantor itu yang datang. Wah, ini lagi biar dia juga mikir, wah, saya rugi nih kalau nggak datang, misalkan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Mas Ahmad. Kalau tetap nggak bisa, nanti saya listkan Mas Ahmad hari Senin jam 7. Ya, karena saya peduli dengan kesehatannya ibunya Mas Ahmad, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah sampaikan sebaiknya lewat telepon ya, tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa-bahasa yang natural. Bahasa-bahasa yang sering dipakai oleh Anda sehari-hari. Jangan menggunakan bahasa-bahasa style yang Anda tidak pahami. Ya, kalau menggunakan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia style Anda. Jangan menggunakan bahasa Indonesia stylenya orang Jakarta. Anda malah, lu gue malah nggak enak didengarin gitu ya. Ah, lu gue, lu datang nggak, gue nggak enak gitu ya. Atau Anda menggunakan bahasa-bahasa yang tidak lazim digunakan di teman-teman Anda. Ini nanti malah kurang bagus ya. Kemudian yang keempat, sampaikan alasan berbicara singkat. Kenapa tadi kita sampaikan cepat-cepat? Karena saya sampaikan tidak boleh lama-lama. Anda bisa sampaikan, Mas Ahmad, sayang sekali hari Kamis harusnya bisa ketemu dengan tim pusat, tapi karena nggak datang, coba nanti usahakan hari Senin Mas bisa datang, tapi mudah-mudahan yang orang pusat juga datang. Nanti saya kabari lagi, Mas. Saya kabari lagi. Sebenarnya saya pengen jelasin di sini, cuma sayang sekali waktu saya nggak cukup, Mas. Kebetulan saya di jalan. Kebetulan saya baru di rumah orang tua saya, misalkan. Cari alasan atau jangan alasan. Memang benar-benar Anda di jalan, benar-benar Anda di rumah teman Anda. Misalkan seperti itu. Kemudian, lakukan sikap memberi peluang. Ingat, sikap memberi peluang. Sikap memberi peluang. Bukan sikap mengemis. Jadi begini, banyak teman-teman mengundang itu dengan cara mengemis. Ya, tanda kutip, agak kasar saya sampaikan, mengemis. Ah, kamu mau datang, nggak enak saya nggak enak sama teman-teman saya kalau kamu nggak datang, ya. Bu, kamu datang biar saya dapat nggak malu. Kamu datang ya. Ya ini ngemis, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian jangan bohong, jangan berdebat, dan jangan memaksa. Jangan berbohong, jangan berdebat, dan jangan memaksa. Pada saat si Ahmad tadi melakukan pertanyaan-pertanyaan atau membuat statement-statement pernyataan mereka, jangan berdebat di telepon. Ingat, jangan berdebat. Jangan memaksa. Ya, kalau 2 hari Kamis dan Senin tidak bisa, jangan dilakukan pilihan hari ketiga. Ya udah, kalau Senin nggak bisa, Selasa ya Mas. Oh, Selasa nggak bisa, Rabu ya Mas. Kamis ya Mas, Jumat ya Mas, kejar terus. Ini orang akan tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ciptakan keterdesakan, ciptakan kepentingan mereka,
bahwa mengapa acara itu sangat berharga untuk dia. Seperti tadi saya sampaikan, Mas Ahmad kebetulan kalau Mas Ahmad bisa hadir hari Kamis itu, ya pas sekali. Kenapa Ibu Mas Ahmad sedang kondisi sakit, misalkan, atau Ibu Sifulan sedang kondisi sakit, atau saudara Anda sedang kondisi sakit, ini informasi yang baik, ya. Kalau nggak hadir, sebenarnya sayang sekali. Tetapi tidak apa-apa Mas Ahmad, coba nanti saya list di hari yang lain kalau ada pertemuan lagi. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di materi kali ini, bagaimana teknik mengundang, bagaimana teknik membuat janji di channel Orang Gila Bikin Kaya bersama Master Yuli.